Gue tahu lo lagi di sini karena lo lagi sakit hati. Lo lagi di titik di mana harga diri lo rasanya diinjek-injek. Lo udah ngasih segalanya. Tapi dia pergi gitu aja. Atau lebih parah, dia nyuekin lo sampai lo ngerasa gak kelihatan. Dan sekarang, jempol lo gatel pengen ngechat dia. Pengen nanya kenapa. Pengen bilang aku kangen. Dengerin gue baik-baik. Jangan. Itu adalah tiket satu arah menuju kehancuran harga diri lo yang lebih parah. Ada satu senjata pamungkas yang dimiliki pria saat disakiti. Senjata yang sunyi, tapi dampaknya lebih keras dari teriakan. Senjata itu namanya no contact, menghilang total, lenyap dari muka bumi dia. Lo pikir dia bakal seneng? Mungkin di awal. Tapi setelah itu, ada 7 fase psikologis yang bakal menghancurkan egonya pelan-pelan dari dalam. Dan di bab ke-6, lo bakal lihat gimana otaknya mulai meromantisasi lo dan nyesel setengah mati. Sebelum kita mulai perjalanan sunyi ini, klik tombol subscribe. Anggap ini langkah pertama lo buat ngambil kembali mahkota lo. Udah? Mari kita mulai menghilang. Minggu pertama lo menerapkan no contact. Apa yang dia rasain? Bukan kangen. Bukan sedih. Dia ngerasa lega. Iya, lo gak salah denger. Dia ngerasa bebas. Bebas dari chat selamat pagi lo yang membosankan. Bebas dari pertanyaan lagi apa? Lo yang repetitif. Bebas dari beban harus mikirin alasan buat nolak ajakan lo. Dia bakal ngerasa menang. Akhirnya, dia ngerti juga. Dia nyerah. Dia mungkin bakal posting story lagi ketawa-ketawa sama temennya, nunjukin ke dunia, dan ke dirinya sendiri, kalau dia baik-baik aja tanpa lo. Hidupnya terasa lebih ringan. Dan ini adalah ujian pertama buat lo. Lo bakal lihat dia kelihatan bahagia, dan ego lo bakal teriak. Lihat, dia gak peduli. Chat dia sekarang. Tahan. Biarkan dia nikmatin euforia palsunya. Dia lagi mabuk kebebasan. Dia belum sadar kalau selama ini, rasa percaya dirinya itu dipompa oleh perhatian lo. Dan sekarang, pompa itu udah lo cabut. Efeknya belum terasa, tapi mesinnya udah mati. Di fase ini, tugas lo cuma satu, bertahan. Jangan goyah. Jangan ngestal. Jangan kepo. Fokus sama diri lo. Anggap aja minggu pertama ini adalah masa detoksifikasi. Lo detoks dari dia, dan dia detoks dari lo. Tapi cuma salah satu dari kalian yang bakal keluar lebih kuat. Masuk minggu kedua. Rasa lega tadi mulai memudar, digantikan sama perasaan aneh yang gak bisa dia jelasin, kebingungan. Manusia adalah makhluk kebiasaan. Dan lo, dengan segala kebucinan lo dulu, udah jadi bagian dari kebiasaan dia. Pola hidupnya udah terganggu. Pagi hari gak ada lagi yang ngechat. Malam hari gak ada lagi yang ngucapin good night. Otaknya mulai ngasih sinyal error. Loh, kok aneh ya? Kok sepi? Dia mulai sering ngecek HP tanpa sadar. Bukan karena kangen, tapi karena ada yang hilang dari rutinitasnya. Rasanya kayak ada satu perabotan yang dicuri dari kamarnya. Awalnya gak sadar, tapi lama-lama kerasa kosongnya. Dia mulai bertanya-tanya. Apa dia marah? Apa dia sakit? Atau? Dan pertanyaan paling menakutkan mulai muncul di kepalanya. Apa dia udah nemu orang lain? Ini adalah momen di mana posisi lo mulai berubah di matanya. Dari yang tadinya cowok pengganggu yang selalu ada, jadi cowok misterius yang tiba-tiba pergi. Dia gak lagi ngerasa di atas angin. Dia mulai ngerasa kehilangan kendali. Dia belum nyesel. Dia cuma bingung. Tapi kebingungan ini adalah bibit dari rasa penasaran. Dan rasa penasaran adalah awal dari obsesi. Lo gak ngapa-ngapain, tapi diam lo itu udah mulai bekerja di alam bawah sadarnya. Minggu ketiga. Kebingungan berubah jadi rasa penasaran yang aktif. Dia gak bisa lagi diam aja. Dia butuh jawaban. Dia jadi agen FBI. Dia bakal mulai stalking semua sosmed lo dengan serius. Dia lihat postingan baru lo, dia lihat siapa aja yang komen, dia lihat siapa cewek baru yang lo follow. Dia mencoba merangkai puzzle, kenapa dia menghilang. Di fase ini, penting banget buat lo nunjukin,
di sosmed. Kalau hidup lo berjalan dengan baik, atau bahkan lebih baik. Posting foto lo lagi di gym, lagi ngerjain proyek, lagi nongkrong sama temen-temen. Tunjukkan kalau lo gak hancur. Tunjukkan kalau lo thriving. Setiap kali dia lihat lo kelihatan bahagia tanpa dia, itu kayak tamparan kecil buat egonya. Kok dia bisa seneng? Bukannya harusnya dia galau. Dia mulai meragukan keputusannya sendiri. Ini juga momen di mana dia mungkin mulai mancing lo. Dia posting status galau, posting lagu kenangan, atau posting foto di tempat yang dulu sering kalian datengin. Dia berharap lo kepancing dan nge-reply. Jangan. Tetap diam. Lo adalah mangsa yang lagi diincar. Jangan keluar dari persembunyian. Biarkan dia makin frustrasi. Biarkan dia makin penasaran. Semakin susah lo ditemukan, semakin berharga lo di matanya. Masuk bulan pertama. Dia udah stalking, udah mancing, tapi lo tetap jadi hantu. Gak ada respon sama sekali. Apa yang terjadi? Dia jadi marah. Ini adalah fase penyangkalan, denial. Dia marah bukan sama lo, tapi sama dirinya sendiri. Tapi karena egonya terlalu tinggi buat ngaku salah, dia melampiaskan kemarahannya ke lo. Dia mungkin bakal ngomong ke temennya, gila tuh cowok, sombong banget sekarang. Dulu aja ngemis-ngemis. Atau bagus deh dia pergi, emang dari dulu dia aneh. Dia mencoba meyakinkan dirinya sendiri kalau dia gak peduli, kalau dia yang lebih baik tanpa lo. Dia mungkin bakal ngeblokir lo sementara, terus diunblok lagi. Atau posting foto sama cowok lain buat bikin lo cemburu, padahal lo gak lihat. Ini semua adalah tindakan reaktif dari ego yang terluka. Ini adalah tanda yang sangat bagus. Bro, kemarahan adalah bukti bahwa dia sangat terpengaruh. Gak ada orang yang marah sama sesuatu yang gak penting buat dia. Kemarahan dia adalah topeng dari rasa sakit dan kebingungannya. Tugas lo di fase ini, tetap sama, diam. Biarkan dia marah. Biarkan dia melewati fase penyangkalannya. Lo lagi nonton badai dari dalam benteng yang aman. Badai itu gak akan bisa nyentuh lo kalau lo gak bukain pintunya. Setelah badai kemarahan reda, yang tersisa adalah puing-puing kesadaran. Dia mulai masuk ke fase kesedihan. Dia akhirnya sadar kalau lo beneran pergi. Lo bukan lagi cuma main-main atau ngambek. Di fase ini, otaknya mulai melakukan trik sulap, romantisasi memori. Dia mulai lupa sama semua hal yang bikin dia ilfeel sama lo. Dia lupa sama kebucinan lo, sama chat lo yang cheesy. Yang dia inget sekarang cuma kebaikan-kebaikan lo. Dia inget gimana sabarnya lo dengerin curhatnya. Dia inget gimana lo rela nganterin dia pulang malam-malam. Dia inget semua pengorbanan kecil yang dulu dia anggap biasa aja. Lo berubah dari cowok biasa jadi the one that got away, pria baik yang dia sia-siakan. Dia mulai membandingkan semua cowok yang deketin dia sekarang sama lo, dan semuanya terasa kurang. Gak ada yang setulus lo. Gak ada yang seperhatian lo. Dia bakal dengerin lagu-lagu sedih dan nangis sendirian di kamar. Dia bakal buka lagi chat-chat lama kalian dan nyesel kenapa dulu dia balesnya singkat. Dia jatuh cinta sama kenangan tentang lo. Ini adalah titik balik paling penting. Dia gak lagi marah. Dia sekarang menyesal. Dan penyesalan adalah emosi yang sangat kuat, yang mendorong orang buat bertindak. Ini dia fase yang lo tunggu-tunggu, tapi juga paling berbahaya. Penyesalannya udah di puncak, gengsinya udah di titik terendah. Dia bakal mencoba menghubungi lo lagi. Ini adalah fase negosiasi. Dia mencoba bernegosiasi dengan takdir, dan dengan lo, buat dapat kesempatan kedua. Kontaknya bisa macem-macem. Tiba-tiba ngechat hai atau apa kabar. Reply story lo dengan komen basa-basi. Nanyain sesuatu yang gak penting lewat temen lo. Ngucapin selamat ulang tahun, kalau pas momennya. Ini adalah bendera putih. Tanda dia nyerah. Tapi, ini juga ujian terakhir buat lo. Kalau lo langsung bales dengan antusias. Hai juga. Aku kangen. Lo gagal. Semua power yang udah lo bangun selama 2 bulan ini bakal hancur dalam 5 detik. Lo balik lagi jadi keset. Respon yang benar?
Tenang, berjarak, dan sedikit dingin. Tunggu beberapa jam, atau bahkan 1 hari, sebelum bales. Pas bales, jawab singkat dan sopan. Dia, "Hai, apa kabar?" Lo, "Baik. Ada apa?" Jawaban lo harus nunjukin kalau lo baik-baik aja tanpa dia. Dan lo gak punya ekspektasi apa-apa dari chat dia. Biarkan dia yang berusaha lebih keras buat mancing obrolan. Biarkan dia yang jelasin kenapa dia tiba-tiba muncul lagi. Lo pegang kendali. Setelah 60 hari, atau lebih, menerapkan no contact, apa yang lo dapet? Bukan cuma kemungkinan dia balik lagi. Lo dapet sesuatu yang jauh lebih berharga. Power lo kembali. Lo udah ngelewatin neraka emosional dan keluar sebagai pria yang berbeda. Lo jadi lebih kuat, lebih fokus sama diri sendiri, dan yang terpenting, lo sadar kalau lo bisa hidup, bahkan lebih baik, tanpa validasi dari dia. Sekarang, bola ada di tangan lo. Kalau dia beneran nunjukin penyesalan dan usaha buat berubah, dan lo masih punya perasaan, lo bisa mempertimbangkan buat ngasih kesempatan, tapi dengan aturan main lo sekarang. Tapi kalau lo sadar selama proses ini lo udah nemuin kebahagiaan baru, dan udah gak peduli lagi sama dia, itu lebih bagus lagi. Lo beneran udah bebas. Kemenangan mutlak dari no contact rule bukanlah saat dia kembali mengemis. Kemenangan mutlaknya adalah saat lo udah gak peduli lagi apakah dia kembali atau enggak. Lo udah menang, bro. Bukan karena lo berhasil bikin dia nyesel, tapi karena lo berhasil menemukan kembali harga diri lo yang pernah hilang. Dan itu adalah balas dendam terbaik dari semuanya. Jadi, buat lo yang lagi gemeteran pengen ngechat mantan, tahan. Percayalah pada prosesnya. Percayalah pada keheningan. Fokus lo bukan bikin dia balik. Fokus lo adalah bikin diri lo jadi pria yang begitu hebat, sehingga dia bakal nyesel seumur hidup udah ngelepas lo. Kalau lo siap buat memulai perjalanan no kontak ini, tulis di kolom komentar, saatnya menghilang untuk ditemukan. Sebagai kontrak lo dengan versi diri lo yang lebih kuat. Jangan lupa like video ini. Share ke temen lo yang lagi galau biar dia gak ngelakuin hal bodoh. Dan subscribe buat ngebongkar psikologi-psikologi tersembunyi lainnya. Kadang, cara terbaik untuk mendapatkan sesuatu adalah dengan melepaskannya. Sampai jumpa.